Oke, baik, kita akan melakukan webinar dengan materi tentang peluang di Solid CRM. Peluang di Solid CRM itu merupakan satu fitur untuk mengorganisir segala kesempatan, atau dalam bahasa marketingnya bisa kita sebut prospek. Bagaimana di Solid CRM ini, fitur peluang ini dia bisa membuat daftar peluang atau prospek kita itu semakin terorganisir sehingga mudah untuk kita baca, dan juga membantu kepada usernya sendiri untuk melihat data-data prospek dan perusahaan mana saja yang terhubung dengan prospek tersebut. Cara untuk membuat peluang, yang pertama kita bisa membuat dari menu peluang baru. Kita klik peluang baru di sini, dan juga kita bisa membuat peluang dari preview perusahaan. Ya, pada demo kali ini, webinar kali ini saya akan membuat peluang dari preview perusahaan. Oke, ini seperti yang kita lihat, ini data dari perusahaannya. Di bawah sini ada preview note peluang. Cara membuatnya lah, pertama kita klik sub menu peluang ini, kemudian di sini ada tombol baru, kita klik. Nah, kita bisa memasukkan nama peluangnya. Oke, seperti ini contohnya. Dan kita bisa masukkan teks. Oke, di sini kita bisa lihat ada beberapa sub tab yang belum aktif. Ini akan nanti aktif pada saat kita menyimpan peluang. Di sini kita bisa menentukan probabilitas tanggal penyelesaiannya, apakah notnya berwarna merah, kuning, atau hijau. Di sini bisa diartikan probabilitasnya tidak pasti, atau belum pasti, atau pasti. Oke, di sini kita bisa klik salah satu, kemudian kita simpan. Pertama kali kita membuat peluang ini, di sini ada level atau tingkat, dia otomatis akan terisi dengan identifikasi. Ini bisa kita ubah juga, tapi pada defaultnya dia adalah identifikasi. Kemudian kita simpan. Oke, seperti ini. Nah, tadi tab-tab yang belum aktif sekarang sudah aktif satu level, dan kemudian level di sini tingkatnya identifikasi itu sudah tidak bisa kita ubah lagi secara manual. Oke, di sini tingkat ini bisa kita ubah ketika kita sudah menyelesaikan tugas-tugas dari tahap identifikasi. Oke, jadi pada saat kita membuat peluang, di sini ada peluang, nama peluangnya, kemudian kita bisa klik tanda plus. Pada saat kita membuat peluang pertama kali pada tahap identifikasi, ada 3 task yang harus kita lakukan. Yang pertama itu identifikasi pelanggan, kemudian identifikasi contact person, dan kemudian atur pertemuan dengan contact person. Ketika kita telah menyelesaikan 3 tugas ini, kemudian nanti peluang ini level atau tingkatnya bisa kita ubah menjadi kualifikasi atau identifikasi pembuat keputusan dan sebagainya. Oke, di sini kita bisa melihat tugasnya. Ada 3. Yang pertama, identifikasi pelanggan. Kalau misalnya kita sudah melakukan identifikasi pelanggan, kita bisa klik di record, kemudian kita klik di status. Kita bisa langsung mengubah dari sini. Juga kita bisa mengubah dengan kita klik dari record di sini. Kita ubah statusnya. Kemudian salah satu cara lagi adalah
kita bisa klik dari tombol warna hijau ini, dia akan membuka record yang sama. Nanti kita bisa ubah statusnya seperti itu ya. Kita tinggal memilih cara yang paling kita pilih dan memudahkan kita sendiri. Oke, dari sini ada 3 tugas yang harus kita selesaikan agar kita dapat melangkah pada level selanjutnya. Oke, saya akan mengubah dari list. Ketika kita sudah mengidentifikasi pelanggan, kita bisa klik ubah jadi selesai. Klik icon berwarna hijau, cek. Kemudian kita sudah diasumsikan kita sudah mengidentifikasi contact person. Kita bisa klik juga, selesai. Kemudian dianggap kita sudah mengatur pertemuan dengan contact person, sudah menjadwalkan pertemuan. Nah, selesai. Oke. Kemudian setelah kita menyelesaikan ketiga tas ini, maka ketika kita kembali ke peluang, di sini peluang penjualan produk printer, levelnya sudah open kembali, kita bisa melangkah ke level selanjutnya. Setelah kita identifikasi peluang kita identifikasi pelanggan dan contact person, kita bisa maju ke tahap kualifikasi. Kita ubah levelnya menjadi kualifikasi, kemudian kita simpan. Nah, tab-tab di bawah sini ada tahap peluang, evaluasi, dan target, sudah bisa kita gunakan. Di sini tahap udah kualifikasi, kemudian di sini kemungkinannya, probability-nya 25%, sulit warna merah, berisiko warna kuning, dan hijau itu pasti. Kemudian di sini ada tab evaluasi. Kemungkinan di sini masih sulit, kemungkinan itu masih 20%, sesuai dengan yang ada di gambar di grafik ini. Bagaimana kita bisa mengubah kondisi atau kemungkinan ini dari sulit menjadi berisiko menjadi pasti, itu berdasarkan data yang kita isikan pada tab evaluasi. Tab evaluasi ini akan muncul ketika levelnya sudah pada tahap kualifikasi. Nah, data-data yang kita isikan pada tab evaluasi ini akan membuat kemungkinan dalam persen ini dan statusnya itu akan berubah. Contohnya, kebutuhan, kita sudah mengetahui kebutuhan. Di sini ada datanya, ada pop-up-nya. Kita ketahui bahwa perusahaan itu ada kebutuhan, atau mungkin ada kebutuhan mendesak. Kita bisa klik, kemudian sikap dari perusahaan tersebut, apakah negatif atau tidak diketahui atau positif. Kita mungkin bisa berikan di sini nilai positif. Kemudian solusi yang ditawarkan tidak memungkinkan, permintaan tidak diketahui, permintaan diketahui, sebagian memungkinkan, dan memungkinkan dan terkonfirmasi. Kemudian anggaran, budget. Nah, kita pilih salah satu ini. Pembuat keputusan teridentifikasi. Ada status di sini. Oke, kemudian pesaing. Ini kompetitor menang, atau kita sebanding, atau situasi tidak diketahui. Kita top 3, kita nomor 1. Oke, kita pilih, kita top 3. Kemudian hubungan, kita bisa pilih salah satu sesuai dengan situasi yang terjadi di lapangan dengan customer. Pembuat keputusan dikenal. Oke. Kemudian setelah kita memasukkan data sesuai dengan yang kita hadapi di lapangan, kita coba klik simpan. Di sini kemungkinan masih sulit dan kemungkinan masih 20%. Coba kita simpan. Tapi setelah kita mengisi data ini, kemungkinan dan persentasenya ini akan berubah sesuai dengan data yang kita masukkan. Coba kita simpan.
Oke, di sini kemungkinannya pasti, kemungkinan 82% sesuai dengan data yang kita masukkan. Oke. Kemudian setelah kita membuat level menjadi kualifikasi, tugas-tugas yang kita miliki akan bertambah. Kalau tadi tasnya hanya 3 yang sudah kita selesaikan, kemudian ketika berlanjut pada tahap kualifikasi akan ada 2 tas lagi yang harus kita kerjakan. Kita bisa tentukan produk yang berpotensi untuk dijual. Untuk menentukan produk yang berpotensi untuk dijual, kita bisa melakukan menambahkan pada item peluang seperti ini. Jadi sebelum kita mengubah status pada tugas ini menjadi selesai, kita lakukan dulu input item peluang untuk project ini. Oke, sebagai contoh kita pilih contoh. Oke, kita menjual Canon. Oke, nilai produknya kita bisa masukkan sendiri karena untuk peluang ini untuk harga tidak bisa dipastikan sesuai dengan price list. Kemungkinan bisa ada bargaining atau diskusi dengan customer atau sesuai dengan budget dari customer. Kita coba masukkan di sini 20 juta. Oke. Kemudian kita simpan. Oke. Kemudian setelah kita menambahkan item untuk peluang ini, kita bisa mengubah status, tentukan produk yang berpotensi untuk dijual. Ini sudah selesai. Kemudian kualifikasi potensial produk juga selesai. Ketika kita sudah menyelesaikan tugas yang baru tadi untuk level kualifikasi, peluang di sini sudah terbuka untuk kita maju ke tahap identifikasi pembuat keputusan. Kemudian kita simpan. Oke, di sini juga kita bisa semuanya masukkan budget tahun berjalan yang kalau kita bisa mengetahui budget yang disiapkan oleh customer. Oke. Sekarang identifikasi pembuat keputusan. Untuk identifikasi pembuat keputusan, kita bisa melakukan penambahan pada pihak peserta peluang. Nah, di sini untuk memudahkan, jadi kita bisa mendata siapa saja yang berpengaruh atau siapa saja yang terkait dengan opportunity peluang ini. Di sini kita bisa tambahkan. Di sini otomatis akan ada satu pihak peserta peluang, yaitu perusahaan tersebut. Kemudian di sini ada wizard. Apakah Anda ingin membuat peserta di dalam peluang tersebut perusahaan atau contact person? Tapi karena kita tadi saya kasih contoh, kita akan memilih contact person dari perusahaan yang bersangkutan. Oke. Dalam proses, oke. Di sini ada contact person, kita bisa langsung tambahkan. Kita double klik, kemudian kita pilih jenis peserta. Di sini merupakan pembuat keputusan. Oke, bisa kita simpan. Kita juga bisa menambahkan contact person lain sebagai pemberi pengaruh, penyetuju, contact person dan sebagainya. Oke, di sini saya pilih sebagai pembuat keputusan. Saya simpan. Oke, masih dalam proses. Oke. Tugasnya bertambah lagi. Di sini ada identifikasi supervisor.
Kita bisa buat janji dengan supervisor. Identifikasi pembuat keputusan kita sudah lakukan tadi dengan menambahkan contact person sebagai pembuat keputusan. Juga kita bisa menambahkan pesaing di sana, dan kita juga bisa melakukan aktivitas untuk melakukan presentasi. Jadi kita asumsikan ini sudah kita lakukan. Kemudian untuk buat janji dengan supervisor, kita bisa melakukan, contohnya di sini ada modul aktivitas. Jadi kita semakin lengkap data pada peluang ini, akan semakin bagus untuk kualitas data yang akan kita lihat nanti. Akan semakin membantu untuk membaca data yang kita input. Oke, kita bisa menambahkan di sini. Tugas itu adalah membuat janji dengan supervisor. Oke, kita bisa tambahkan aktivitas. Kita pilih peserta, pembuat keputusan, dan yang lain-lain juga bisa kita tambahkan. Kita ambil contoh dengan pembuat keputusan ini, kita double klik, kemudian kita mengatur pertemuan, apakah kunjungan atau surat atau telepon atau email dan sebagainya. Di sini saya coba tes kunjungan. Oke, kita bisa langsung simpan atau kita bisa mengatur tanggal dan jam yang akan kita jadwalkan nanti untuk aktivitas ini. Kita simpan. Ketika kita sudah membuat perjanjian, appointment atau aktivitas untuk tugas yang tadi, kita bisa mark sebagai sudah selesai seperti ini. Buat janji dengan supervisor, kita sudah membuat aktivitasnya tadi, berarti kita anggap sudah selesai. Kemudian identifikasi pembuat keputusan sudah kita lakukan juga tadi, kita mark sebagai selesai. Identifikasi pesaing juga kita bisa tambahkan di pihak peserta peluang, kita asumsikan sudah selesai. Pertemuan untuk presentasi bisa juga kita tambahkan di aktivitas, kita asumsikan juga sudah selesai. Kemudian kalau sudah selesai, setelah task untuk ini selesai, maka untuk peluang itu bisa kita ubah lagi ke tahap berikutnya. Contoh sini kita bisa ubah tahapnya adalah penawaran. Kita simpan. Nah, setelah dalam proses penawaran, kita lihat apakah ada tugas baru lagi yang harus dilakukan. Oke, membuat penawaran dan atur pertemuan untuk follow up penawaran. Untuk penawaran kita bisa lakukan di note sini, penawaran. Kita klik tombol baru. Oke. Dengan e-customer terserah, atau kita mau bikin membuat dengan pembuat keputusannya sama saja sebenarnya. Oke, pilih dengan contact personnya. Oke, ini bisa kita atur diskon dan linknya, kemudian kita simpan. Setelah itu kita akan diarahkan untuk memilih item yang akan kita tawarkan. Cari, kita di sini, kita klik di jumlah, kita bisa masukkan satu buah. Oke, sudah, klik selesai. Ini penawaran sudah kita buat. Kita balik ke peluang yang tadi.
Berarti task yang berhubungan dengan penawaran sudah kita lakukan. Kemudian berarti ini sudah selesai. Kemudian atur pertemuan untuk follow up penawaran. Nah, di sini kita bisa membuat aktivitas juga. Untuk follow up penawaran. Oke, kita pilih contact personnya. Follow up penawaran kita bisa kunjungan atau email atau telepon dan sebagainya. Di sini oke. Kita kasih tanggal untuk hari Senin. Kita simpan. Oke. Di sini tugasnya sudah kita selesaikan. Oke, kita bisa mengubah statusnya menjadi selesai. Kita bisa kembali ke peluangnya. Selanjutnya ada negosiasi. Ini kita simpan. Kita lihat apakah ada tugas lagi. Oke, analisa harga bersaing ini bisa kita lakukan. Kemudian merencanakan pertemuan untuk negosiasi. Kita asumsikan ini sudah selesai. Nah, kita lakukan. Oke. Ini kita kembali ke peluang. Sini tahapnya sudah selesai negosiasi. Kemudian kita bisa lihat statusnya ini, apakah kita menangkan atau kemungkinan kita kalah atau dibatalkan dan sebagainya. Coba pilih dimenangkan. Artinya peluang ini sudah selesai. Jadi yang akan berjalan pada proses berikutnya adalah penawaran tadi. Kita akan follow up penawarannya, dan kemudian jika berhasil, kemudian ada step untuk pemesanan. Untuk penawaran dan pemesanan mungkin kita akan bahas di webinar pertemuan berikut. Mungkin demikian yang bisa kita bahas untuk peluang pada webinar kali ini. Kalau mungkin ada pertanyaan, bisa kirimkan email pada kami dan kami akan mencoba untuk membalas dan menjawabnya. Terima kasih, sampai ketemu pada webinar berikutnya.